Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia Marsha Lapiri. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 4 untuk menjelaskan terkait dengan dua slide pertama, akuntansi agrikultur era modern untuk membedah SAK 69. Baik, selanjutnya. Selanjutnya pada slide ini kita disuguhkan perbedaan antara penyusutan dengan penyusutan yang ada pada aset biologis. Jadi pada aset biologis itu aset yang bernapas tidak disusutkan. Dalam akuntansi tradisional, aset tetap kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu. Namun aset biologis itu tumbuh, bereproduksi dan berfluktuasi. Bahkan semakin lama umurnya, semakin naik harganya. Maka pada aset biologis itu kita ukur melalui dengan fair value atau nilai wajar fluktuasi tumbuhnya. Paradigma PSAK 69 menyampaikan bahwasanya tidak ada konsep penyusutan untuk aset biologis hidup. Nilai diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada setiap tanggal pelaporan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini dijelaskan mengenai gerbang transisi fisiologis, yaitu titik penting ketika aset biologis mengalami perubahan status dari fase pertumbuhan menuju fase produktif. Nah, sebelum melewati gerbang transisi ini, aset biologis masih berada dalam tahap pertumbuhan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan akan menambah nilai aset tersebut. Namun, setelah melewati gerbang transisi, aset mulai menghasilkan manfaat ekonomi dan masuk ke kategori aset produktif atau aset siap panen. Sebagai contoh, pada sapi perah, pemicu transisinya adalah ketika sapi mulai laktasi atau melahirkan. Nah, sebelum melahirkan, biaya pemeliharaan menambah nilai aset sapi. Setelah mulai menghasilkan susu, sapi dikategorikan sebagai aset produktif yang diukur berdasarkan nilai wajarnya. Pada ayam petelur, transisi terjadi ketika ayam mulai bertelur secara konsisten. Sebelum itu, biaya pemeliharaan masih menambah nilai aset. Setelah memasuki masa produksi telur, ayam menjadi aset produktif yang dinilai dengan nilai wajar. Sementara itu, pada ayam pedaging atau ikan, gerbang transisi terjadi ketika hewan mencapai berat atau ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, sebelum mencapai ukuran tersebut, aset masih dalam tahap pertumbuhan. Setelah mencapai ukuran pasar, aset berubah status menjadi aset siap panen. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin cycle, yaitu aset hidup dan fluktuasi nilai wajarnya. Nah, menurut aturan akuntansi modern PSAK nomor 69, sapi itu tidak dianggap menyusut nilainya karena dia itu seperti mesin pabrik yang semakin lama itu akan semakin rusak. Justru sebaliknya, sapi itu seperti aset bernafas yang nilainya bisa naik karena tumbuh besar atau makin produktif. Apa yang dilakukan? Karena setiap kali nilai sapi ini naik, entah karena sapinya tumbuh semakin besar atau karena harga pasar sapi memang sedang naik, kenaikan nilai ini tuh langsung dicatat sebagai keuntungan di laporan laba rugi. Nah, contohnya, kalau sapi 10 sapi darah, itu dengan harga 180 juta, lalu setelah dirawat, ia tumbuh jadi sapi dewasa yang bernilai 220 juta, maka akan mencatat keuntungan sebesar 40 juta. Nah, cara ini tuh untuk mencatat kekayaan yang bertambah seiring bertambahnya nilai si hewan itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, saluran ekstasi atau biaya operasionalnya. Di sisi lain, kita tuh mengeluarkan uang tiap hari untuk merawat sapi-sapi tersebut. Nah, inilah yang disebut mesin dua atau saluran pengeluaran biaya. Apa yang dilakukan? Semua biaya yang keluar untuk operasional sehari-hari seperti beli pakan, bayar gaji pemerah susu, listrik, hingga vaksin, itu dikumpulkan jadi satu. Karena biaya-biaya ini tuh adalah modal untuk menghasilkan produk seperti susu ataupun telur. Biaya pakan atau listrik itu tidak ada hubungannya dengan beberapa harga sapinya di pasar. Jadi pengeluaran itu fokus untuk mencari tahu berapa harga pokok produksi atau HPP per liter susu atau per butir telur yang kita hasilkan ini tadi. Jadi ini tuh cara untuk menghitung seberapa efisien operasional bisnisnya.
Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu milik mesin 2 atau pemanenan dan pengolahan awal. Di sini nih proses akhir penyempurnaan produk agrikultur sebelum siap dijual atau didistribusikan. Seluruhnya adalah beban produksi. Seperti kayak pemotongan daging, contohnya kayak 1.000 ekor ayam pedaging, untuk biaya tenaga kerja, air, dan listriknya sebesar 1.500.000. Lalu ada pencucian dan pemilahan, itu contohnya seperti kayak 10.000 butir telur, itu pembersihan dan sortirnya sebesar 800.000. Lalu yang terakhir itu ada pendinginan dan pengemasan susu. Nah, untuk 2.000 liter susu, itu biaya listrik pendingin dan kemasannya sebesar 1.200.000. Slide selanjutnya. Lalu ada garis pemisah absolut atau nilai wajar versus harga pokok. Jika sapi menjadi 20% lebih bernilai bulan ini, apakah biaya produksi susu menjadi lebih mahal? Jawabannya adalah tidak. Karena perubahan nilai wajar untuk objek penilaiannya itu aset hidup. Lalu untuk dampaknya itu keuntungan atau kerugian langsung non-operasional. Nah, untuk dampak persediaan sendiri itu tidak ada di perubahan nilai wajar, dan pergerakan nilainya itu mengikuti nilai pasar, yaitu fluktuatif. Nah, untuk biaya produksi sendiri, untuk objek penilaiannya itu adalah produk agrikultur seperti susu atau telur. Nah, untuk dampaknya sendiri itu menjadi HPP saat terjual. Dan untuk dampak persediaan sendiri itu membentuk nilai persediaan produk. Dan yang terakhir, pergerakan nilainya itu mengikuti pemakaian tunai atau fix atau variabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada saat ini dijelaskan bahwa ada harga pokok produksi atau HPP, itu membagi total biaya operasional dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Bisa kita lihat di sini rumusnya adalah HPP itu total biaya operasional dibagi dengan jumlah unit produksi. Dalam usaha peternakan, biasanya biaya operasional ini masuk ke perhitungan HPP meliputi pakan, tenaga kerja, listrik, obat-obatan, serta biaya pemanenan dan pengambilan hasil produksi. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah sesuai PSAK 69 bahwasanya perubahan nilai wajar aset biologis itu tidak masuk ke dalam perhitungan HPP. Misalnya terjadi kenaikan nilai sapi sebesar 50 juta. Nilai tersebut dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada laporan laba rugi komprehensif, bukan sebagai unsur biaya produksi. Selanjutnya adalah di slide sini juga kita bisa melihat pada studi kasus ini PT Ternak Jaya menghasilkan 60.000 liter susu dengan total biaya produksi sebesar 104.200.000. Komponen biaya terbesarnya berasal dari pakan sebesar 80 juta atau sekitar 76% dari total biayanya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pakan merupakan faktor biaya yang paling dominan dalam usaha peternakan sapi perahnya. Selanjutnya terdapat biaya tenaga kerja sebesar 15 juta atau 14%. Kemungkinan obat dan vaksinnya itu sebesar 5 juta atau 4%. Listrik sebesar 3 juta atau 2%-nya, serta pemanenan dan pendinginan sebesar 1.200.000-nya atau 1%-nya. Berdasarkan data tersebut, di sini kita bisa lihat HPP per liter susunya itu dihitung dengan membagi total biaya seperti produksi sebesar 104.200.000 dengan outputnya 60 liter per susu. Sehingga diperolehlah HPP sebesar 1.736 per liternya. Nah, dari kasus ini kita dapat simpulkan bahwa pengendalian biaya pakan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pengakuan titik panen, yang dimana produk agrikultur yang dipanen itu diakui pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Nah, nilai ini itu setelah dipanen, nilai ini tuh akan menjadi biaya perolehan yang baru untuk persediaan yang diatur oleh PSAK 14. Nah, di sini dapat kita lihat kita memanen 60 liter susu. Nah, ini akan dikalikan dengan harga pasarnya, bukan dengan nilai wajarnya, yang dimana harga pasarnya itu Rp2.000 per liter. Dikalikan dapatlah
dari 60.000 liter itu 120 juta. Dengan jurnal, persediaan produk jadi sebesar 120 juta di debit pada keuntungan dari produk agrikultur sebesar 120 juta di kredit. Selanjutnya, selanjutnya, mengapa pemisahan arsitektur ini krusial? Yang pertama, itu akurasi harga jual atau pricing strategi, yaitu HPP yang tersolasi dari fluktuasi harga sapi itu memungkinkan penetapan harga jual susu atau telur yang kompetitif berbasis efisiensi operasional murni. Yang kedua, itu ada audit efisiensi atau cost control, yaitu mengidentifikasi dengan presisi area pemborosan seperti lonjakan biaya pakan tanpa terdistorsi oleh fluktuasi nilai aset di pasar. Belikan aset seperti sapi yang akan bernilai untuk keputusan ekspansi kandang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.